Prinsipnya pembelajaran dan asesmen itu bukan hal yang terpisah-pisah Bapak Ibu, tapi menjadi satu kesatuan yang utuh ya. Di dalam pembelajaran pasti ada asesmen. Di dalam asesmen pasti sudah ada rangkaian pembelajaran di dalamnya gitu. Pendidik dan peserta didik ini perlu memahami kompetensi yang dituju sehingga keseluruhan proses pembelajaran ini diupayakan untuk mencapai kompetensi tersebut. Asesmen dan pembelajaran ini harus berpusat dan berpihak pada murid. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu siklus yang tidak bisa dipisahkan, di mana asesmen ini memberikan informasi tentang pembelajaran yang perlu dirancang, kemudian asesmen ini digunakan untuk ngecek Bapak Ibu, seberapa efektif sih pembelajaran yang sudah berlangsung, yang sedang berlangsung gitu ya. Maka asesmen yang diutamakan adalah asesmen formatif yang berorientasi pada perkembangan kompetensi peserta didik. Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini sudah tahu istilah-istilah diagnosis itu di awal ya Bapak Ibu ya, mendiagnosa gitu ya, mendiagnosis, diagnostik, asesmen diagnostik itu dilakukan di awal. Kemudian formatif dilakukan pada proses selama pembelajaran itu berlangsung. Kemudian asesmen sumatif itu dilakukan di akhir, boleh di akhir bab, boleh di akhir semester, boleh di akhir tahun gitu ya. Itu namanya asesmen sumatif gitu. Nah, mari kita renungkan Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka ini menekankan pentingnya keterpaduan pembelajaran dengan asesmen, terutama asesmen formatif sebagai suatu siklus belajar. Ya, jadi kalau selama ini kita hanya menekankan kepada siswa hanya asesmen sumatif saja, ya selama ini kita sering melewatkan asesmen diagnostik, benar nggak Bapak Ibu? Ya, kemudian asesmen formatifnya pun karena saking kita fokus memberi materi kepada anak-anak sehingga kita lupa memantau, oh si A ini paham nggak ya terkait materi yang sudah dipelajari misalnya pada saat proses pembelajaran, oh anak ini bisa mandiri nggak ya, atau dia masih bergantung pada teman-temannya misalnya, oh anak ini gaya belajarnya seperti apa ya. Nah itu kita seringnya melupakan itu Bapak Ibu, padahal asesmen diagnostik dan formatif ini justru sangat penting ya. Kalau selama ini kita lebih menekankan pada asesmen sumatif saja, itulah yang menyebabkan hasil ya yang kita harapkan itu jadi gagal menurut Bapak Ibu. Akhirnya alih-alih sebetulnya yang salah itu kita sebagai guru dalam merancang asesmennya kurang tepat, tapi akhirnya menyalahkan siswa gitu ya Bapak Ibu. Gimana sih? Gimana lagi Ibu tuh cara ngajarnya gitu ya. Padahal bisa jadi yang keliru itu kita ya Bapak Ibu ya. Nah, kita juga harus sering melakukan refleksi dan evaluasi di setiap akhir pembelajaran. Ya, banyak sekali model-model refleksi Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah mengikuti program guru penggerak itu tahu macam-macam atau model-model refleksi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk melakukan refleksi dan evaluasi dalam pembelajaran.